Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi pengenalan database. Yang pertama, pengertian database, kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik. Untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut, istilah database berawal dari ilmu komputer. Adapun karakteristik database, data tidak tergantung pada struktur penyimpanan atau cara membaca data dari program aplikasi, atau data bersifat transparan terhadap program aplikasi. Yang kedua, data memiliki integritas atau akurasi dan validasi yang terkendali. Yang ketiga, data yang sama dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna untuk berbagai kegunaan yang berbeda. Yang keempat, para pemakai dapat memasukkan, membaharui, menghapus, dan mendapat kembali data dari database dengan menggunakan suatu bahasa manipulasi data atau DML. DML menyediakan fasilitas pemeriksaan umum pada data ini, memanggil data dengan bahasa query. Yang kelima, menyediakan akses yang dikendalikan database. Sebagai contoh, yang pertama, suatu sistem terintegrasi yang memelihara dari konsistensi dari data simpan. Yang kedua, menyediakan sistem keamanan mencegah pemakai tidak sah mengakses database. Adapun fungsi dari database itu, yang pertama, menjadi sebuah solusi dalam proses penyimpanan sebuah data, terutama data yang memiliki ukuran besar. Yang kedua, memudahkan dalam menyimpan, mengedit, menghapus, menginput, dan mengakses data. Yang ketiga, mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Hampir semua aplikasi modern membutuhkan ruang yang besar untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Di sini, peran database sebagai penyedia ruang untuk menyimpan data-data aplikasi dan sistem sebuah komputer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Saupi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Yusri Adaha, yaitu B. Macam-macam database. Macam-macam database yaitu terbagi menjadi 1. Microsoft Access atau Microsoft Access adalah database strong engine atau media penyimpanan yang dibuat oleh Microsoft. 2. Yaitu IBM DB2, yaitu produk sistem manajemen hubungan database dari IBM atau sekarang yang populer disebut dengan data server. Ketiga, itu Firebird. Firebird juga disebut Firebird SQL, adalah sistem manajemen basis data rasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. Yang keempat yaitu adalah Clipper. Clipper adalah lebih ditunjukkan untuk pengolahan data. Yang terakhir yaitu Visual-X Pro. Awalnya Fox Pro, lalu berkembang menjadi Visual-X Pro di tahun 1955. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada saudara Muhammad Rifan Nasharuddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya dari Muhammad Saupi, yaitu bagian C, kelebihan dan kekurangan database. Berikut ada kelebihan database, yaitu data dapat dipakai secara bersama-sama, terpeliharanya keselarasan data, memudahkan penerapan standarisasi, terpeliharanya integritas data, dan memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, rumit atau kompleks, yang kedua, mahal dan dalam implementasinya, dan yang terakhir, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Bahasan yang selanjutnya yaitu bagian D, keamanan dan ancaman database. Keamanan sistem komputer dalam database dikategorikan dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama, akses kontrol. Akses kontrol yaitu pengaturan user ID. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi. Akses kontrol biasanya digunakan menggunakan kombinasi user ID dan password. Yang kedua, availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi.
Yang ketiga yaitu non-repudiation. Ada kaitannya dengan si pengirim. Tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim pesan atau informasi tersebut. Itulah yang dinamakan non-repudiation. Yang keempat yaitu privacy and confidentiality. Privacy and confidentiality mengusahakan untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi ke arah data yang bersifat privat dan confidentiality berhubungan dengan data yang telah diberi ke orang lain untuk keperluan khusus. Yang kelima yaitu authentication. Authentication merupakan aspek yang mana untuk menyatukan kalau informasi itu asli, server yang kita hubungi server asli. Dan yang terakhir yaitu integrity, yaitu aspek ini menyatakan bahwa informasi harus izin terhadap pemilik informasi. Adanya virus, trojan host, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Adapun berikut aspek-aspek ancaman keamanan komputer. Yang pertama, interception. Interception yaitu ancaman terhadap kerahasiaan atau secrecy. Adapun yang kedua yaitu interruption, merupakan informasi dan data yang ada dalam sistem yang rusak dan dihapus sehingga jika dibutuhkan data atau informasi tersebut tidak ada lagi. Yang ketiga yaitu modifikasi. Modifikasi yaitu ancaman terhadap integritas orang yang gagal menjaga informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai keinginan orangnya. Dan yang terakhir fabrication. Fabrication yaitu ancaman terhadap integritas orang yang gagal meniru suatu informasi yang ada sehingga si penerima informasi tersebut mengira informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.